Bab 25. Maaf, saya mengganggu kalian, permisi. Ujar April menarik tangan Vino dan segera pergi meninggalkan ruangan Haikal, sambil menitikkan air matanya. Sayang, panggil Haikal ingin mengejar April tapi ditahan oleh Ibu Fatma. Apa maksud kamu, Kal? Jangan buat malu Mama, ada Anggi di sini. Cekal Bu Fatma. Lepas, Mah, perempuan itu istriku. Tegas Haikal membuat Bu Fatma terkejut mendengar pengakuan anak lelakinya ini. Istri bagaimana mungkin? Haikal sudah menikah tanpa restu darinya. Di mana? Kapan? Pikir Bu Fatma. Haikal segera menepis tangan mamanya dan mengejar April keluar. Tante, apa-apaan ini? Haikal sudah menikah. Tante membohongi saya. Rengek Anggi. Maaf sayang, Tante juga tidak tahu. Mungkin ini salah paham sayang. Ucap Bu Fatma. Anggi menggetakkan kakinya kesal dan keluar. Anggi, maafkan Tante, Anggi. Kejar Bu Fatma. Tapi tadi gubris oleh Anggi, dia terus pergi meninggalkan Bu Fatma. Gi, Anggi, dengarkan dulu penjelasan Tante. Tante bisa minta Haikal untuk menceraikan istrinya nanti. Haikal anak penurut, Gi. Ucap Bu Fatma terus mengejar Anggi, tanpa menghentikan jalan Anggi yang terlihat kesal, berjalan duluan meninggalkan Bu Fatma di belakang. Bu, awas! Pekik Anita saat melihat mobil melintas kencang, sedangkan calon mertuanya ini tak melihat kiri kanan. Sarah berlari kencang menarik Bu Fatma, dan akhirnya mereka berdua terlempar ke jalan, membuat semua pengendara berhenti. Sarah, Bu Fatma, pekik satpam kantor yang tahu siapa Anita karena Anita memang sering datang ke kantor Haikal untuk pekerjaan. Tolong bantu angkat ke mobil, bawa segera ke rumah sakit. Ujar salah seorang karyawan yang juga tahu kalau Bu Fatma adalah mama Haikal, sedangkan Anita adalah pegawai di kantor Demian. Semua ikut membantu dua perempuan ini. Sayang, jangan begini, maafkan aku. Ucap Haikal memeluk tubuh April saat sampai di rumah. April yang pulang menggunakan taksi tidak menyangka kalau Haikal menyusulnya pulang. Vino, main dulu ya nak, Papa sama Bunda mau bicara sebentar. Ujar Haikal yang melihat Vino terlihat bingung karena bundanya menangis. Mas, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah dijodohkan? Tapi aku tidak mau sayang, aku menolaknya. Aku mencintai kamu, keluarga kita. Ucap Haikal mencoba menjelaskan pada April. Setidaknya kamu jujur Mas pada aku. Aku tidak bisa Mas menjalankan rumah tangga tanpa restu. Aku ingin bahagia Mas. Bahagia. Pekik April tak terima karena Haikal tak jujur padanya. Shh, kita pasti bahagia sayang. Aku mencintaimu. Dan kamu juga. Maafkan aku tidak jujur. Karena aku takut kamu pergi menjauh dariku. Aku janji tak akan ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita. Meskipun itu Mama. Ucap Haikal mencium kening April, tapi April terus menangis dalam pelukan suaminya ini. Ponsel Haikal berbunyi membuat Haikal melepaskan pelukannya. Dan April segera mengangkat ponselnya. Halo? Segera ke rumah sakit Anissa Mas. Mama dan Sarah kecelakaan. Ujar Fajar panik dan segera menutup ponselnya. Haikal mengusap wajahnya kasar. Kenapa Mas? Tanya April ikut panik melihat wajah Haikal. Mama kecelakaan. Aku harus segera ke rumah sakit. Mama kecelakaan? Aku ikut Mas. Jangan, kamu di rumah saja jaga Vino. Aku segera pulang. Pamit Haikal langsung pergi membuat April merasa bersalah. Karena dia pergi membuat mertuanya tertabrak. Haikal tak ingin memperkeruh keadaan dengan membawa April. Ada apa ini? Mengapa aku hanya merasakan kebahagiaan sesaat? Batin April yang melihat kepergian Haikal. Sementara itu di sisi lain. Bagaimana bisa mereka kecelakaan? Tanya Haikal yang baru datang pada Fajar. Bagaimana bisa? Kamu tanya bagaimana bisa? Ini semua salah kamu Mas. Kamu membohongi aku dan Tante Fatma. Pekik Anggi menunjuk pada Haikal. Aku? Iya, Tante Fatma berharap banyak pada kamu agar bisa menikahiku. Tapi kamu malah sudahi menikah dan membohongi kami semua. Lanjut Anggi. Aku tak pernah menjanjikan apapun pada kamu. Aku tak pernah menyetujui permintaan konyol Mama untuk menikahimu. Tunjuk Haikal yang mulai terpancing emosi karena Anggi memojokkannya. Sudah Kal, sudah. Lerai Pak Heru menarik anak lelakinya ini. Sedangkan Fajar dari tadi terdiam. Dia memikirkan bagaimana nasib pernikahannya. Dan Anita, lalu bagaimana dengan mamanya? Papa tidak tahu kalau Mama menemuimu di kantor.
bahkan membawa Anggi ikut serta, ucap Pak Heru. Iya, Pak, bahkan ada April di sana. Semuanya serba kebetulan. Bahkan aku tak bisa menghentikan ini semua, Pak. Sesal Haikal, menarik rambutnya kasar. Bagaimana keadaan Mama saat ini, Pak? Masih ditangani dokter. Mamamu belum sadarkan diri sampai saat ini. Jawab Pak Heru. Bagaimana dengan mobil yang menabraknya? Tanya Haikal. Mobil kantormu karena kejadiannya tepat di depan kantormu. Jawab Pak Heru, membuat Haikal menendang kaki ke udara. Kenapa bisa terjadi, pikirnya. Lalu kenapa ada Anita? Dia ingin bertanya pada Fajar, tapi melihat Fajar yang terlihat terpukul membuat Haikal mengurungkan niatnya. Pa, maafkan aku. Maafkan aku, Pa. Sesal Haikal memegang tangan papanya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memutar waktu, Nak. Tak ada satu manusia pun yang bisa menentang keinginan Tuhan. Berdoa saja yang terbaik untuk mamamu dan Anita. Jawab Pak Haikal, menepuk pundak Haikal pelan. Dia tahu saat ini Haikal tengah dilema dengan kejadian ini. Bersambung. Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 111, kritis. Untuk ralat dari bab sebelumnya, author meminta maaf karena kurang fokus. Yang kecelakaan adalah Anita. Tunangan Fajar. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kondisi beliau saat ini kritis. Beliau harus dirawat di ruang ICU. Jelas sang dokter membuat Haikal terdiam begitu. Juga Fajar. Keduanya, Dok? Tanya Pak Heru. Bu Fatma. Saut sang dokter pelan, Pak Heru hanya bisa pasrah menerima keadaan saat ini. Sedangkan Haikal merasa bersalah pada mamanya. Maaf, Pak. Ujar Haikal tak berhenti. Mengucapkan permintaan maaf pada papanya. Jar, urus Anita dulu dan kabari keluarganya agar datang kemari. Ucap Pak Heru dan diangguki Fajar. Untuk dia memang dari tadi ingin bertemu Anita. Fajar ingin menanyakan kronologi kejadian kecelakaan ini. Biarlah Fajar menjaga Anita sampai keluarganya datang. Dan kamu bantu papa untuk menjaga mamamu. Titipkan Satria pada istrimu dulu beberapa hari ini. Ujar Pak Heru memberikan instruksi. Sebenarnya Haikal tak ingin merepotkan April yang sedang sakit, tapi mau bagaimana lagi? Keadaan tak memungkinkan membawa Satria ke rumah sakit saat ini. Kamu, Anggi, pulanglah dulu. Tidak ada pernikahan lagi untuk Haikal karena dia sudah menikah dan hidup bahagia sampai detik ini. Lanjut Pak Heru membuat Anggi kesal. Sementara itu di sisi lain, sayang, maafkan aku karena beberapa hari ini aku harus menunggu mama di rumah sakit dan tidak bisa menemanimu. Beliau kritis saat ini, sayang. Ucap Haikal pada April. Mas, maafkan aku. Isak April memeluk tubuh Haikal. Andaikan aku tak... Shh, sudahlah sayang, jangan memikirkan apapun. Ini murni musibah. Tak ada yang harus disalahkan. Ucap Haikal menenangkan April, tapi April tak kunjung berhenti menangis. Dia merasa bersalah saat itu. Aku titip Satria bisa? Tanya Haikal dan diangguki April pelan. Dia masih ketakutan dengan keadaan saat ini. Mas, aku ingin ikut. Pinta April tak ingin melepaskan Haikal. Sayang, bukan aku tak ingin mengajakmu ke sana, tapi saat ini kamu tidak enak badan. Satria dan Vino juga tidak ada yang jaga, di rumah saja ya, pujuk Haikal. Setelah kondisimu membaik, kita ke sana menjenguk mama. Lanjut Haikal. Janji? Iya, janji. Aku pergi dulu sayang. Haikal mencium kening April dan segera keluar. Jangan menyusahkan bunda ya sayang, papa pergi dulu menjaga oma. Pamit Haikal mencium Satria dan Vino bergantian. Lagi-lagi April menangis. Dia merasa kalau dialah penyebab sang mertua kecelakaan. April takut jika terjadi sesuatu pada sang mertua. Dia yang akan disalahkan oleh Haikal dan papanya. Tuhan, tolong jangan berikan aku cobaan yang tidak bisa aku pikul, Tuhan. Aku lelah.
Aku hanya ingin bahagia, Tuhan. Apa ini caramu agar aku selalu mendekatkan diri padamu? Ujar April menangis. 3 hari sudah Bu Fatma dirawat di ruang ICU. Tak sadarkan diri, sedangkan Anita sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan biasa. Beruntung Anita tak cedera parah. "Pa, apa tidak ada tanda-tanda sadar dari Mama?" tanya Haikal dan dijawab gelengan oleh Pak Heru. Ruangan yang sunyi hanya terdengar suara alat-alat medis yang melekat di tubuh Bu Fatma, membuat suasana semakin mencekam. "Pa, istirahat saja, biar aku yang menggantikan Papa menjaga Mama," ujar Haikal. "Dulu sewaktu kamu masih kecil, mamamu selalu mengatur hidupmu. Hingga sampai saat kamu dewasa, bahkan sampai detik ini, dia masih mengaturmu. Semua itu dia lakukan karena dirinya selalu diatur oleh mendiang kakekmu dulu. Bahkan menikah dengan papa pun kakekmu yang pilihkan." Ucap Pak Heru mulai membuka ceritanya. Pak Heru menghela napas panjang, mengingat pertama kali mereka bertemu, dan akhirnya menikah. Dulu Bu Fatma tak pernah bisa menentang orang tuanya. Meskipun dia keras kepala, tapi papanya selalu punya cara membuatnya tunduk. Hingga akhirnya dia limpahkan pada Haikal, anak pertamanya. "Kami dijodohkan, tapi Papa sudah berjanji akan menemani mamamu sampai akhir hayat. Meskipun dia keras kepala." Lanjut Pak Heru. Kedengarannya seperti balas dendam. Sahut Haikal. "Bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya dia sayang padamu. Hanya caranya saja yang salah. Intinya dia ingin yang terbaik untukmu." "Papa bahagia menikah dengan Mama?" tanya Haikal. "Meskipun tak bahagia, janji seorang pria sejati harus dipegang sampai mati. Papa hanya berharap suatu keajaiban datang pada mamamu. Tapi sepertinya sulit," jawab Pak Heru tersenyum kecut. "Mamamu tidak punya siapa-siapa selain Papa, kamu dan Fajar. Dia anak tunggal, sedangkan Papa masih punya Om Demian, kamu dan Fajar." "Pa, jika rumah tangga tak bahagia percuma, apalagi Papa tidak terlalu tua, Pa." "Papa tak pernah menuntut bahagia. Punya kamu dan Fajar sudah cukup bagi Papa. Meskipun terkadang perempuan ini mengesalkan, tapi dia punya sisi baik juga. Mamamu tak pernah berpaling dari Papa. Meskipun dengan segudang harta, dia perempuan setia, padahal bisa saja dia meninggalkan Papa dan pergi dengan lelaki lain saat papanya tiada. Tapi tidak dilakukan. Dia bertahan di sisi Papa, meskipun tiap hari dipenuhi dengan pertengkaran. Dia bertahan untuk kalian, meskipun dia mendominasimu. Jika dia pergi akan ada yang kurang." Jelas Pak Heru. "Apa? Rumah akan sepi tanpa ocehannya?" jawab Pak Heru tersenyum kecil. "Tapi kenapa hanya aku, Pa? Fajar tidak?" "Karena kamu anak pertama yang kami punya. Karena kamu yang dari awal bisa diaturnya. Sedangkan Fajar pembangkang, pulang dan pergi sesuka hatinya," jawab Pak Heru. Haikal diam sejenak. Memang benar ucapan papanya. Dia terlalu penurut dengan mamanya, bahkan selalu memanjakan perempuan itu. "Aku hanya ingin menunjukkan baktiku, Pa." "Boleh. Sebagai seorang anak boleh kamu tunjukkan baktimu, tapi bukan kelemahanmu yang bisa dijadikan senjata oleh mamamu." "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Haikal bingung. "Pertahankan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Perjuangkan apa yang patut diperjuangkan." Lagi-lagi Haikal menghela nafas panjang. Mungkin memang waktunya dia bahagia bersama April. Bukan lagi mengikuti kehendak mamanya. Tapi dari cerita papanya ini, Haikal jadi tahu kenapa mamanya berbuat demikian. Semata-mata hanya ingin melepaskan rasa dendam pada kakeknya dulu. "Perjuangan istrimu, jika kamu rasa perempuan itu patut diperjuangkan," lanjut Pak Heru dan diangguki Haikal pelan. Berbicara istri, Haikal teringat April di rumah. Sedang apa perempuan itu? Sudah 3 hari ini Haikal tak begitu memperhatikannya, karena sibuk di rumah sakit. Sementara itu di sisi lain, "Sayang, aku juga mau ikut mengunjungi Mama," rengek Adelia pada Demian. "Si kembar? Tinggalkan saja pada pengasuhnya sebentar sayang. Bagaimanapun juga aku pernah menjadi bagian dari hidupnya dulu." "Bukan hanya dulu, sekarang pun dia masih bagian kita sayang. Dia kakak iparku," sahut Demian. "Iya, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengan beliau sayang."
Baiklah, bersiap segera, jawab Demian. Adelia tersenyum manis dan segera bersiap. Mengetahui Bu Fatma kecelakaan, Adele sedikit sedih. Meskipun perempuan itu selalu membuat jengkel dirinya, tapi Adele masih bersyukur memiliki mereka, karena Adele tidak memiliki keluarga lagi selain mereka. Haikal pulang dengan wajah yang cukup lelah. Berapa hari menginap di rumah sakit membuat tubuhnya terasa sakit dan mendadak perutnya mual. Mas, kamu sakit? Tanya April pelan. Mungkin masuk angin biasa sayang, karena beberapa hari ini sibuk mengurus mama dan telah tidur di sana. Mau aku buatkan air jahe, Mas? Boleh. Anak-anak mana? Sudah tidur, jawab April karena Haikal pulang memang sudah malam. Papanya harus pulang mengambil barang-barang yang dia butuhkan. Jadi Haikal yang menunggu hingga malam. Sedangkan Fajar dia harus menghandle kantor selama Haikal yang di rumah sakit. Haikal mendekat dan memeluk tubuh April. Rasa lelahnya seketika hilang melihat wajah cantik istrinya ini. Menurut Haikal, semakin hari April terlihat semakin cantik. Bahkan dia sendiri tak ingin berpisah dengan April saat ini. Maaf, beberapa hari ini aku tidak bisa menemuimu. Mama butuh aku saat ini sayang. Jelas Haikal. Aku bisa mengerti Mas. Saat ini mamamu yang terpenting. Aku tidak masalah jadi yang kedua, dia ibumu. Wanita yang sudah melahirkanmu. Tanpa dia, kamu tak mungkin ada di dunia ini, Mas. Terima kasih, sayang. Kamu selalu mengerti aku. Aku kangen, sayang. Mandi dulu, Mas, lalu makan. Aku siapkan makan malamnya, ya. Beberapa hari ini kamu pasti makan tidak sempurna, kan? Tebak April dan diangguki Haikal. Ayo mandi dulu, aku tunggu di meja makan segera. Haikal berdiri dan mengambil handuk. Kepalanya sedikit pusing, entah ini karena kurang tidur atau hal lain. Haikal sendiri tidak mengerti, badannya sangat lelah, tapi pikirannya selalu tertuju pada mamanya. April memanaskan lauk yang sudah dia simpan di lemari. Dibuatkannya minuman jahe hangat untuk Haikal. Meskipun hatinya masih bertanya-tanya dengan pernikahan yang tak direstui, tapi April tetap sebaik mungkin melayani Haikal. April berpikir ini hanya salah paham, dan semua cepat membaik. Dia bisa merasakan hidup bahagia bersama Haikal nanti. Hingga saat ini April belum menyampaikan pada Haikal tentang kehamilannya, karena memang belum ada waktu yang tepat menurutnya. Jika dia mengatakan sekarang, sudah pasti Haikal akan sibuk padanya. Bagaimana dengan mamanya nanti? Lebih baik April mengalah dulu saat ini, sampai menunggu mertuanya pulang ke rumah dengan kondisi sehat. Bersambung.